mau jangan terima kasih Mbak. Oh iya, Mbak. Sanggam ibu. Insya Allah. Biasanya sekarang Ibu Insya Allah dijawab. Mangga. Pesan kali ini nyata hartosna administrasi mungkin mau Saya apa-apanya hanya administrasi yang Ibu ketahui sejauh ini, kita administrasi itu adalah segenap proses kegiatan tata usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam proyek untuk mencapai tujuan. Nah, tata usaha tersebut adalah kegiatannya yaitu menggandakan, membuat, mengirim, mengumpulkan data, itu yang disebut dengan kegiatan tata usaha. Jadi administrasi itu bukan hanya sekedar tentang keuangan, bukan hanya sekedar membayar, gitu kan. Di sana ada kegiatan menggandakan, membuat, menyimpan, tentu saja menyimpan arsip-arsip yang penting seperti itu. Cukup. namun sih manfaatnya diajar administrasi kami untuk Belajar administrasi, manfaat administrasi untuk kalian ya. Kita itu hidup tidak bisa terlepas dari yang namanya administrasi perkantoran. Kita namanya kalian di bisnis dari pemasaran, dagang, itu tidak lepas dari proses administrasi. Bagaimana di sana cara kalian mengelola, gitu kan, mengelola, menyimpan data-data penting kalian, membuat surat-surat lamaran nantinya, atau nantinya kalian membuat menyimpan dokumen, terus perhitungan keuangan seperti itu. Jadi sebetulnya kehidupan sehari kita itu yang namanya investasi itu kan yang bilang bukan hanya sekedar keuangan saja, tapi masih banyak. Dari mulai kita menyimpan data-data itu memang tertib administrasi. Dan kita harus biasakan belajar untuk tertib administrasi apapun itu. Gimana Ibu mau pelajaran administrasi? Ibu di sini mengajar cuma di khusus di kelas 10 BDP saja di SMK Kediri Tanjung Medan. Sana wayang diajarkan Ibu khusus ngajar untuk kelas 10 PDP. Iya, murid. Ini harus sebut satu namanya. Ya, khusus untuk di BDP aja kelas 10. Yang ada di kelas 10 pelajaran ini. kumaha pemadukan Ibu? Apakah Ibu menjelaskan atau menerangkan terus aya murid anu ngeriwayat atau tapi teu ngabanding? Kalau bagi saya sebetulnya bagi Ibu sendiri, kalau memang dia mau mengikuti pelajaran Ibu, tentunya di sana pertama kita bikin dulu kesepakatan. Kalau memang dia mau belajar sama Ibu, silahkan ayo. Kalau dia memang betul-betul tidak mau belajar, tidak mau mengikuti, kalau dia kan bermain, itu berarti tandanya sudah tidak mau mengikuti aturan. Ibu akan persilahkan dia untuk keluar. Kalau memang tidak mau mengikuti pelajaran ketika dia belajar Ibu. Nah, selanjutnya dia tergantung dia mau ikut atau enggak. Itu masalah yang mau belajar dan yang tidak nggak usah. Kumaha kami misalkan aya murid anu hadir we di pelajaran? Nah, di sini juga mungkin bukan hanya Ibu yang menjadi beban untuk terhadap murid yang jarang hadir. Gitu. Tentunya Ibu akan nantinya jika orang itu atau siswa itu tidak hadir lebih dari 3 kali, Ibu akan melaporkannya kepada kesiswaan atau yang bersangkutan. Nanti akan diarahkan atau akan pihak dari sekolah BP atau kesiswaan nanti akan memanggilnya seperti itu. Apa alasannya? Apakah dia sudah benar-benar tidak mau belajar, atau dia ada kendala berangkat ke sekolah, atau ada halangan dari keluarga atau apa, nantinya mungkin dari pihak BP akan menyelidikinya gitu kan. Ini hanya bilang kalau dia tidak hadir 3 kali, dia sudah dilaporkan. Kalau memang dia ya, tentunya alasannya ketidakhadiran alfa ya, tidak ada alasan, Ibu akan melaporkannya. Jangan selanjutnya diserahkan kepada kesiswaan dan kepada BP. Cara Ibu mengajar di kelas kumaha? Misal kelas di pasihan tugas mandiri atau nanti dikantorkan atau nanti menjalan. Kalau sebetulnya cara pembelajaran Ibu tergantung situasi, tergantung kebutuhan dari materi yang Ibu berikan. Kalau memang betul-betul materi itu Ibu sampaikan
perlu memakai alat bantu, ibu akan usahakan untuk memakai alat bantu. Tapi jika memang ibu hanya kalian yang bekerja, misalkan ya, ibu tugaskan kalian yang bekerja secara mandiri, perorangan, ibu akan menugaskannya. Dan jika pun kalian perlu tugas kelompok, tentunya ibu juga akan menugaskan per kelompok seperti itu. Ibu tidak memaksakan ataupun tidak fokus satu cara pembelajaran. Di sini tergantung kebutuhan ibu ngajar, tergantung materi yang akan ibu berikan. Naon anu jadi hambatan pas ibu ngajar? Hambatan ketika saya ngajar, kebetulan ibu ngajar di sini adalah jam pertama, gitu kan? Jam pertama itu hambatannya itu yang paling jam pertama dan jam terakhir itu paling apa ya? Kalau jam pertama mungkin masih segar, masih fresh gitu orang lainnya masih semangat. Cuman kendalanya di sini kalau orang lain belum masuk kan, kelas-kelas lain belum masuk, tentu saja kan otomatis kelas yang lain itu belum siap belajar. Kok ibu udah masuk, yang lain juga kan belum masuk. Nah, hambatan seperti itu yang pertama. Yang kedua, ketika di kelas, kadang anak-anak tidak dibiasakan untuk sarapan dulu, karena mereka sudah mulai 1 jam 2 jam sudah mulai merasa konsentrasi kurang, minta jajan ataupun minta keluar, kan udah gelisah. Nah, seorang guru ataupun seorang pelajar itu pasti sudah akan tahu ketika anak-anak gelisah, ketika dia fokus belajar sama kita, sama gurunya, itu sudah akan kelihatan mana anak-anak yang suasananya tidak kondusif, mana yang sudah betul-betul kita suasananya nyaman, gitu kan. Kalau memang suasananya tidak nyaman seperti itu, kadang ada yang kalau disebutnya kurang antik, apa ya? Bolak-balik. Masalah bolak-balik kamar mandi ataupun dia sudah mulai merasa lapar. Nah, itu yang pertama tadi hambatannya itu ketika orang lain belum masuk, ibu masuk itu mereka mungkin menolak, gitu kan, ada menolak. Yang kedua itu tadi tidak dibiasakan sarapan, akhirnya sebelum istirahat mereka minta keluar untuk jajan seperti itu. Yang lainnya sih dirasa itu masih wajar saja. Ini bu cuman pada segitu, kalau perhatian di abi sama dirinya gitu. Hatur nuhun ya bu. Hatur nuhun, iya sama-sama.